Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Miskandaru dengan NIM 202310330331138 dari kelompok SLC 92. Di sini saya akan menjelaskan tentang mat far'i. Nah, mat far'i ini adalah dari segi bahasa memiliki arti cabang. Sedangkan dari istilahnya, mat far'i yaitu pembacaan yang merupakan tambahan dari mat asli. Panjang bacaannya sendiri yaitu ada 2,5 alif atau sama dengan 2 harokat, 4 atau 6 ketukan. Kemudian mat far'i ini dibaca panjang karena adanya hamzah, sukun, tasyid maupun wahab. Nah, macam-macam mat far'i ini ada yang pertama mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, mat silah khasirah, mat badal, mat layin atau lin, mat lazim mukakaf kilmi, mat lazim mutasal hilmi, mat lazim mutasal harfi, mat lazim mukakaf harfi, mat tamkin, mat farhi, mat arid lisukun, dan mat iwat. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yaitu apabila mat asli diikuti oleh huruf hamzah dalam satu kata. Panjangnya yaitu 4 atau 5 harokat dan ketika berhenti boleh 6 harokat. Contohnya pada Quran Surat An-Nasr ayat 1 dan Quran Surat Al-Ma'un ayat 6. Kemudian yang kedua yaitu mat jaiz munfasil, yaitu jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Mat jaiz munfasil ialah apabila mat asli bertemu dengan huruf hamzah pada dua kata. Cara membacanya boleh panjang 2 harokat, 4 harokat, ataupun juga bisa 6 harokat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 4. Kemudian mat silah tawilah. Silah artinya bergabung. Mat silah ialah mat yang berlaku pada hak damir atau kata ganti. Mat silah tawilah artinya mat silah yang panjang. Yang dimaksud adalah mat yang terjadi jika hak damir terdapat huruf hamzah yang hidup. Hukum atau cara membacanya yaitu 2-5 harokat. Contohnya pada surat Al-Humazah ayat 3 dan surat Al-Mutaffifin ayat 12. Kemudian masilah khosirah artinya masilah yang pendek, yang dimaksud adalah mat yang terjadi sesudah bersambungnya hak damir dengan huruf hidup. Hukum bacaannya ini 1 alif atau 2 harokat. Contohnya pada surat Al-Ikhlas ayat 4 dan surat Al-Qari'ah ayat 9. Kemudian mat badal yang artinya ganti. Nah, mat badal ialah terhimpunnya huruf mat beserta hamzah dalam satu suku kata. Cara membacanya ini 1 alif atau 2 harokat. Contohnya pada surat Ad-Duha ayat 4 dan surat Al-Quraish ayat 1. Kemudian mat layin atau mat lin, lin artinya kuna. Nah, mat lin ialah wawu mati atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah serta diiringi sebuah huruf hidup. Mat lin ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan, tidak jadi mat lin atau tidak ada mat. Cara membacanya ini boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun juga bisa 6 harokat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 4. Kemudian mat lazim mukakaf kilmi. Lazim artinya harus. Nah, mukakaf artinya diringinkan. Kilmi artinya kata. Jadi mat lazim mukakaf kilmi ialah adanya huruf mat yang diiringi atau disambut oleh huruf mati. Yang cara membacanya itu 6 harokat. Contohnya pada surat Yunus ayat 91. Kemudian mat lazim mutasal kilmi. Mutasal artinya diberatkan. Mat lazim mutasal kilmi ialah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasjid dalam satu kata. Cara membacanya ini 3 alif atau 6 harokat. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat 7 dan surat Ad-Duha ayat 7. Kemudian mat lazim mutasal harfi. Mat lazim mutasal harfi ialah mat panjang dengan 3 atau 6 harokat. Cara membacanya 3 alif atau 6 harokat. Nah, kemudian apabila ada tanda syaddah, maka membaca mat lazim musahal harfi harus diidghamkan kepada huruf yang berada di depannya. Contohnya ini pada surat Maryam ayat 1, surat Al-A'raf ayat 1, surat Asy-Syura ayat 1, surat Ar-Ra'd ayat 1, dan juga surat Yunus ayat 1. Kemudian mat lazim mukakaf harfi ialah mat panjang dengan 1 alif atau 2 harokat ketika membaca huruf ha, ya, dha, hamzah, ra yang terdapat pada awal surat Al-Quran tertentu. Contohnya pada surat Yasin ayat 1, surat At-Taha ayat 1,
surat Asy-Syura ayat 1 dan surat Yunus ayat 1. Kemudian mat tamkin. Tamkin artinya penetapan. Mat tamkin ialah mat yang terdiri dari huruf ya yang bertemu dengan satu kalimat, sedangkan yang pertama berbaris kasrah dan tasydid, dan yang kedua mati atau sukun. Panjangnya ini satu alif atau dua harokat. Kemudian ini contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 61 dan juga surat Al-Imran ayat 20. Selanjutnya mat farhi. Mat artinya panjang, sedangkan farhi artinya beda. Jadi memanjangkan hamzah di depan untuk membedakan antara hamzah pertanyaan dan biasa. Panjangnya ini 6 harokat, contohnya pada Quran surat Al-An'am ayat 143 dan Quran surat Al-Naml ayat 59. Selanjutnya mat arid li sukun. Ini artinya panjang karena mati. Mat arid li sukun ini ialah mat asli yang diiringi huruf hidup dalam satu kalimat, tetapi dibacanya mati karena diwakafkan. Panjangnya ini 6 harokat lebih utama, tetapi bisa 4 harokat, bisa 2 harokat. Ini contohnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, Al-Fatihah ayat ke. Kemudian selanjutnya yaitu mat iwad, artinya ini panjang karena digantikan. Ini apabila ada fathah tanwin di akhir kata, ketika diwakafkan maka fathah tanwin tersebut diganti dengan fathah biasa. Hukum bacanya ini satu alif atau dua harokat pada surat Al-Baqarah ayat 269 dan juga surat Al-Baqarah ayat 260. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.